Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum selaku Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Ida Ayu Mima SPD Eskom selaku instruktur kita pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu peserta PIKON yang sempat hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang PIKON ini dalam rangka pembahasan materi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh presenter kita Pak Amiruddin SPDI. Beliau akan mengambil tema tentang sumber hukum Islam. Baik, sebelum memulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri selaku host pada sore hari ini. Nama saya Ahmad Yani SPD, saya bertugas di SMK Negeri 1 Pemulutan. Saya mengajar program studi Bahasa Inggris. Untuk bertindak sebagai moderator kita pada sore hari ini yaitu Ibu Ana Armalia, SSI. Baik, untuk jalannya acara akan saya langsung saja serahkan kepada Ibu Ana Armalia, SSI untuk memandu jalannya acara. Pada Bu Ana, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host kita, Pak Ahmad Yani SPD, yang telah membuka materi pada acara PIKON hari ini. Bapak Ibu guru sehebat se-Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ana Armalia KSSI GR selaku moderator dari presentasi PIKON hari ini. Presentasi kali ini akan dipresentasikan oleh Bapak Amiruddin SPDI. Berikut saya akan membacakan biodata dari Bapak Amir. Nama Bapak Amiruddin SPDI, beliau lahir di Aceh Barat Daya, tanggal 31 Oktober 1985. Bapak Amiruddin menyelesaikan pendidikan S1-nya di Araniri, Banda Aceh. Sekarang beliau mengajar di SMA Negeri 6 Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai guru agama Islam. Sekian biodata dari Bapak Amiruddin SPDI. Selanjutnya saya selaku moderator akan membacakan tata tertib dalam acara PIKON kali ini. Sebelum presentasi dimulai, saya selaku moderator akan membacakan tata tertib PIKON pada hari ini, yaitu 1. Pada saat presentasi berlangsung, mohon peserta untuk menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, host akan mengontrol mikrofon para peserta dengan seksama pada saat presentasi berlangsung. Jika ingin mengajukan pertanyaan pada saat presentasi berlangsung atau pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat. Dan yang terakhir, pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan yang berisikan materi yang dipresentasikan. Dimohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu Guru Hebat se-Nusantara agar presentasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat se-Nusantara yang saya banggakan, selanjutnya presentasi ini akan dibawakan oleh Bapak Amir. Bapak Amir sudah siapkah? Siap, Bu. Kepada Bapak Amir saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ana Armalia selaku moderator kita pada hari ini, dan juga terima kasih juga kepada host kita Bapak Ahmad Yani yang telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga kita dapat melaksanakan PIKON pada hari ini. Baik Bapak Ibu di rumah dimanapun Anda berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah
dan juga kepada Bapak Ketua Pak dan teristimewa kepada instruktur kami yang selalu setia mendampingi kami baik siang malam, Ibu Ida Ayumima Maulidia, SPD Eskom. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas, mengupas materi mengenai sumber hukum Islam, yaitu menggunakan saks. Baik, kita akan klik di home. Inilah sumber hukum Islam. Nanti ada hasil belajar dan indikator. Ini harus kita sampaikan sesuai kita. Apa hasil belajar dan indikatornya. Langsung saja kita masuk kepada materi. Nah, sumber hukum Islam. Ada beberapa sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Adapun sunnah. Yang ketiga adalah ijtihad. Dalam ijtihad ini ada beberapa bagian-bagian. Yang namun pada hari ini kita hanya membahas mengenai sumber hukum Islam. Yaitu yang pertama Al-Quran dan Al-Hadis saja. Jadi ijtihad, insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas mengenai ijtihad. Baik, kita tekan next. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang kemudian disampaikan kepada umatnya secara mutawatir, yang menjadi pedoman dan ibadah bagi pembacanya. Baik, apa saja isi kandungan Al-Quran? Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keimanan kita, baik kepada Allah, kepada Nabi, malaikat, dan lain sebagainya. Itu isi kandungan Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga adalah hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat. Nah, hukum amaliyah ini sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Seperti misalnya salat dan puasa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hukum muamalah. Muamalah yaitu hubungan kita sesama manusia. Seperti nikah, jadi diatur dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Inilah isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Yang pertama, sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua adalah sebagai penegas di bidang akidah dan ibadah. Nah, ini kira-kira ada yang tahu? Penegas di bidang akidah dan ibadah. Ini saya buat di sini, sengaja saya buat, temukan di surah apa dan ayat berapa. Jadi supaya siswa nantinya berpikir juga, mencari. Nah, sebenarnya yang lainnya juga kita dapat membuat tanda tanya, biar mereka mencari, membuka Al-Quran dan membacanya. Selanjutnya, sebagai pemberi kabar gembira. Yang keenam, sebagai motivasi lahirnya IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, sebagai terbesar Nabi Muhammad. Baik, Bapak Ibu semua. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah? Yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan, pengakuan. Jadi apapun itu yang disandarkan kepada Nabi, itu disebut dengan Al-Hadis. Nah, apa isi kandungan As-Sunnah ataupun Al-Hadis? Yang pertama, berisi sunnah qauliyah. Yang kedua, fi'liyah. Yang ketiga, taqririyah. Apa itu sunnah qauliyah? Kita dapat melihat, yaitu
sunnah yang berupa perkataan Rasulullah. Jadi apapun yang Rasulullah ucapkan itu adalah sunnah qauliyah, perkataan ya. Seperti hadis tentang niat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Nah, ini yang memang langsung diucapkan oleh Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fi'liyah, fi'il berarti perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, perbuatan Rasulullah yang disimpulkan sebagai perintah atau larangan melalui contoh atau teladan Rasulullah. Ini seperti misalnya pelaksanaan sholat. Kalau di dalam Al-Quran kan tidak disebutkan bagaimana tata cara sholat, tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran adalah aqimis sholah, dirikanlah olehmu akan sholat. Nah, sedangkan dalam Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai sholat. Jadi disinilah fungsi hadis nantinya. Jadi dijelaskan oleh hadis. Jadi bagaimana sholat, melihat Rasulullah sholat, dan melakukan sebagaimana Rasulullah lakukan. Selanjutnya, sunnah taqririyah. Apa itu sunnah taqririyah? Yaitu sunnah yang berbentuk pengakuan atau ketetapan Rasulullah tentang segala sesuatu. Seperti kisah salatnya dua orang sahabat yang sedang musafir. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Nah, itu dia. Ini contoh takrir ketetapan Rasulullah. Dan banyak contoh-contoh lainnya yang kita temukan. Baik, selanjutnya kedudukan as-sunnah. Yang pertama, sebagai dasar hukum Islam. Yang kedua, tadi yang pertama adalah ketika tidak ada penjelasan dalam Al-Quran karena sifatnya masih umum, jadi as-sunnah lah yang menjelaskannya. Yang kedua, menguatkan dan menegaskan hukum Al-Quran. Ya, menguatkan. Yang ketiga, merinci dan menjelaskan hukum yang global. Seperti saya jelaskan tadi, masih global. Hadis menjelaskan seperti salat tadi, kan masih umum, global sekali. Dirikanlah oleh melakukan salat. Bagaimana? Jadi Rasulullah mencontohkan. Rasulullah memberikan contoh bagaimana gerakan-gerakan salat. Yang keempat adalah menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Apapun yang tidak ada dalam Al-Quran ditetapkan kembali oleh Rasulullah. Seperti hadis tentang zakat fitrah dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sa', setara 2,5 kg kurma atau gandum. Jadi tidak ada dalam Al-Quran, jadi Rasulullah menetapkan zakat fitrah ini. Baik, mungkin demikian pemaparan materi singkat. Kalau kita bahas mengenai hukum Islam ini sangat panjang, apalagi jika kita bahas mengenai ijtihad ini, ya. Tapi saya batasi hanya cukup 2 saja pada sesi ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah saja, ataupun Al-Hadis. Baik, Bapak Ibu semua, semoga setia mendengarkan. Kita ke evaluasi, berapakah kira-kira yang nilai yang masing-masing kita dapatkan. Kita klik evaluasi. Ya, soal yang pertama. Bagi umat Islam, meyakini kebenaran isi Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama adalah wajib. Dengan demikian, apabila ada umat Islam yang meragukan kebenaran isi Al-Quran, maka dia digolongkan sebagai, silahkan pilih jawaban Anda masing-masing. Saya klik saja nih. Quran Surah Al-Isra ayat 8. Sebagai obat 40 tepat. Ketiga, hal yang tidak termasuk manfaat bagi umat Islam yang mengamalkan isi as-sunnah dalam kehidupan sehari-hari adalah, kira-kira apa nih jawaban ini? Oke, C, menjadi orang yang kaya di dunia. Nah, ini silahkan tadi hadis yang genap perbuatan dinamakan dengan hadis, ingat tadi, perbuatan Nabi. Oke. Fi'liyah ya, perbuatan. Yang kelima, berikut ini merupakan kedudukan sunnah
hadis terhadap Al-Quran kecuali mana nih? Sebagai dasar hukum Islam yang pertama, hadis adalah hukum Islam. Yang kedua, alhamdulillah dapat 100. Langsung otomatis nilai kita semua 100. Dibagi rata Bapak Ibu ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bu Ana, saya silahkan. Terima kasih kepada Bapak Amir yang sudah memaparkan materinya dengan gamblang, dan akhirnya saya juga ikut jelasin ya Pak, apa itu sunnah, Al-Quran kedudukannya seperti apa. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara, apakah ada penanya untuk sesi tanya jawab kali ini? Silahkan tulis di kolom chat, atau kalau mau langsung bicara dengan Pak Amir, boleh dibuka aja itunya, mikrofonnya. Halo, assalamualaikum. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bapak, Pak Ya Amir. Bu, ya Bu. Ini Pak, salah satunya tadi isi Al-Quran adalah pembawa berita gembira, ya. Nah ini saya minta penjelasan bahwa barang siapa, entah itu hadis atau apa, tolong dijelaskan. Barang siapa yang memiliki anak itu hafiz Al-Quran atau hafizoh, itu akan nanti dipakaikan mahkota orang tuanya dan akan memberikan syafaat, ya, apa akan gandeng berapa keluarganya begitu. Tolong saya dijelaskan itu. Pak Amir, Iya bisa Bu. dijawab Bagaimana, pertanyaan Pak dari Ibu Heni? Ya. Silakan Pak Amir. Khusus bagi para penghafal Al-Quran, tahfidz, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan. Salah satunya dapat memberikan syafaat kepada anggota keluarganya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Bu. Barakallah ya Pak ya, kalau kita punya Ya. anak atau bahkan kita sendiri yang ngehafal Quran, wah mantap, 10 keluarga bisa kita hantarkan ke surga. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Berikutnya apakah ada penanya lagi? Oh iya ini Pak, ada request Pak, ini bukan pertanyaan. Jadi ada dari Bu Delvi Arasna 68 Gmail. Pak, boleh minta nomor WA nggak untuk minta presentase PDF-nya? Mungkin bukan PDF Boleh. kali ya Bu ya, tapi lebih ke APK ya. Apa ya? Nanti kita lewat Ibu kirimkan Delvi. lewat Telegram ya. Telegram bisa. Ada lagi penanya? Halo. Sesi tanya jawab? Halo Bu. Assalamualaikum. Iya Bapak, waalaikumsalam. Bapak Nah, dulu nih, Ibu. ibunya. Iya. Ibunya nanti. Iya. Ibu dulu. Kita minta nomor WA-nya aja, jadi nanti kita japri aja Bapak. Boleh Pak? Oh iya, nanti di presensi ada Ibu. Oke. Nanti boleh menghubungi Pak Amir. Iya. Iya. Ini ada Bapak yang mau nanya? Halo, halo, Iya, Pak. assalamualaikum. Bapak Gusmar. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ini sebetulnya dari jauh tertarik dengan presentasi Pak Ustadz, apalagi Ustadz. Saya sebetulnya sudah lama hijrah. Kita belajar benar-benar untuk menjadi seorang Islam yang baik. Bagaimana kondisinya ketika orang yang kita ikuti memangnya kondisinya tidak baik. Kan banyak sekarang guru-guru yang mengaku baik. Di antara 73 itu mengaku semuanya ahlul sunnah semua gitu. Pusing gitu. Saya pernah ikut belajar dengan Nahdlatul Ulama, saya ikut belajar dengan dengan orang-orang salafi atau tabligh gitu. Saya pernah mencoba ketiganya. Sehingga kadang-kadang saya tuh mencoba belajar lewat email, lewat internet. Jadi sekarang karena kepala saya pusing, saya ikut orang. Saya gini aja,
saya cari di internet apa yang kata jumhur ulama, itu yang saya pakai. Walaupun kadang-kadang saya ditertawakan oleh kawan saya. Sampai sekarang saya masih mengaji 2 kali seminggu dengan guru mengaji saya. Guru mengaji saya itu orangnya bagus, tapi saya ada beberapa hal yang saya kurang sepakat dengan dia. Contoh masalah sholat jamaah. Guru mengaji kita mengatakan, itu jamaah itu Pak Dusmar, dia bilang, ya kapan waktunya? Kalau saya bilang, maaf Pak Ustadz, saya bilang, saya sebetulnya ikut tabligh. Bahkan saya gini, andai kan Pak Ustadz mengeluarkan saya dari grup mengaji ini karena saya mengikuti orang salafi, saya akan keluar. Saya bilang, maunya saya begini, bilang, jangan menyalahkan orang. Kalau Pak Ustadz mau tahu yang namanya orang salafi, masuk dulu salafi. Ini kan runcing, bahkan saya ikut Facebook pun dimanapun. Akhirnya saya bilang gini dengan dia, kalau kita mau tahu bagaimana ajaran orang, saya bilang, lengkapi dulu sholat jamaah kita, saya bilang, karena sholat jamaah itu adalah mencegah manusia dari perbuatan munafik. Nah, yang saya tanyakan intinya begini, bagaimana nanti kondisi kita di akhirat nanti, pada masa nanti, ketika kita salah dalam memilih guru atau memilih orang yang kita percaya. Sekian, terima kasih Pak. Wah, mantap Pak Dusmar pertanyaannya. Bagaimana Pak Amir? Silahkan untuk menjawab. Terima kasih kepada Bapak. Sebenarnya belum Ustadz Pak. Terus terang. Oh enggak Pak, kan pun saya sarjana sejarah. Sebetulnya saya kepala TPQ dipanggil orang Ustadz. Saya senang dipanggil Ustadz Pak. Saya tidaknya dekat dengan surga Pak kalau dipanggil Ustadz tuh Pak. Gitu. Amin. Baik, mengenai apa tadi pemilihan apa guru misalnya. Ya guru. Guru. Bagaimana suatu saat nanti ketika guru kita bukanlah memilih guru yang benar dia. Kan sekarang saya aswaja. Sekarang berteriak semuanya aswaja kan. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan nanti yang bersahabat dengan orang kafir pun dia mengaku aswaja. Itu yang saya pusing gitu kan. Sehingganya saya tuh mencari literatur melewati internet. Saya begini mengatakan, kalau umpamanya gini Pak Ustaz, saya berbeda antara Yayasinan dengan Al-Kahfi. Setelah saya cari di internet, ternyata memang Al-Kahfi itu, membaca surah Al-Kahfi itu dalilnya lebih kuat. Nah, walaupun orang mengatakan beberapa aliran ini nggak bagus, tapi dia memakai dalil-dalil yang kuat. Itu menurut saya itu. Itunya bagaimana nanti nasib saya di akhirat, itu sudah Ustaz. Di akhirat nanti ketika saya salah dan pada niat saya baik untuk bertobat. Terima kasih Bapak. Nah, kita melihat jumhur ulama kebanyakan sekarang kan banyak. Nah, kita dapat melihat dari yang pertama kesalehannya bagaimana, ya, kesalehannya bagaimana sesuai yang tidak apa yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan. Jangan juga boleh membaca di internet dan sebagainya. Pak, katanya gini Pak Ustaz, kalau belajar agama ini katanya tidak sah. Saya misalnya membaca dalil, tidak boleh hanya berdasarkan internet, kita harus mencari guru, katanya wajib. Makanya saya memang banyak dalil mengatakan tidak boleh ditafsirkan sendiri. Makanya di samping itu cuman kalau seandainya kita nggak sanggup untuk datang ke tempat pengajian karena jauh, itu dibolehkan di internet. Tapi kita tetap harus, umpamanya saya belajar mengaji dan Ustaz itu boleh katanya dari jauh. Iya. Kan sekarang juga banyak alat-alat komunikasi yang dapat kita lakukan. Iya. Misalnya kita dapatkan materi misalnya di internet, kita baca nggak masalah, kita baca pun sebanyak apapun nggak masalah. Kemudian kita pertanyakan lagi kepada beliau, bagaimana ini Pak, Pak Ustadz bagaimana ini? Saya tapi baca tersinggung Pak, segini. dulu guru saya tuh Pak, tersinggung. Dia bilang gini saya tuh, saya tersinggung dengan Cik Guni, saya bilang, kenapa Cik Gu kok membanding-bandingkan ilmu saya? Saya bilang dengan dia begini, Pak Ustadz, saya bilang, saya belajar mengaji dengan Pak Bapak ini bukan hanya mencari ilmu Pak, saya bilang. Ilmu itu ada di internet, saya cuma membunuh kesombongan saya Pak, saya bilang. Bapak bisa bayangkan, saya yang S2 dihajar oleh Bapak yang sangat pesantren, membunuh kesombongan Pak, saya bilang gitu dengan dia. Jadi kalau Pak Ustadz nggak boleh, saya biarlah keluar dari grup mengaji, sampai segitu dengan gue. Tapi sekarang saya hubung saya ada baik lagi dengan dia. Karena saya bilang orang yang selalu mengancangkan bicaraan ulama itu nanti masuk neraka Pak. Jadi saya takut sama itu. Jadi kita harus memuliakan ulama itu kan kuat nabi. Ya. Makanya itu apa saran dapat Pak Iya. Itulah kebanyakan sekarang ketika sudah memiliki banyak ilmu juga terkadang mereka sombong Pak. Tidak akan masuk surga jika di dalam dirinya
ada kesombongan meskipun sebesar zarrah pun. Nah, itu banyak sekarang kita temukan yang demikian, yang mungkin mereka kita anggap memiliki ilmu yang lebih. Nah, jadi kita memilih juga yang mereka yang tidak demikian, yang waraknya bagaimana, apa, Iya betul. tawaduknya kita lihat, tidak malah marah ketika kita perselisihkan, tapi yang menuntun kita yang memang lebih kepada yang lebih baik, Pak. Iya betul. Mungkin itu tidak memuaskan, Pak. Mungkin Oh, itu nggak apa-apa, yang ya. dapat saya jawabkan. Kita sebagai ulama itu kami banyak membantu Bapak, paling tidak kita bisa menghilangkan rasa hangku kita kalau dengan belajar agama. Iya, benar sekali. Lebih dan kurang itu kadang kita nggak tahu, kita takdir kita nggak tahu, Pak. Banyak orang yang ahli ibadah merasa pintar tapi toh tempat di neraka. Yang kita cari itu kan hidayah, Pak. Mungkin itu aja mungkin. Makasih banyak, Pak ya. Sama-sama, Pak. Iya ya, Pak, sama-sama. Pak. Sama-sama Pak Dusmar. Iya, Bu. Mantap nih ya ilmunya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika memang nggak ada lagi, boleh, Bu. Nggak salah. Kita padahi. Oh gitu. Baik Bapak Ibu Guru Hebat se-Nusantara. Berikut cuplikan kesimpulan yang saya ambil dari presentasi Pak Amir tadi. Sumber hukum Islam yang dijelaskan oleh Pak Amir ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah. Dia adalah ijtihad. Namun dalam materi ini yang disampaikan oleh Pak Amir Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Al-Quran sendiri merupakan kalamullah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang kemudian disampaikan kepada umatnya secara mutawatir, menjadi pedoman hidup dan bernilai ibadah bagi pembacanya. Sedangkan untuk As-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan atau pengakuannya. Berikut penutup dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari ucapan saya selama presentasi ini berlangsung. Saya mohon maaf. Berikutnya saya sampaikan kepada Pak Ahmad Yani untuk waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Pak Ahmad Yani selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ana, selaku moderator kita, dan juga Pak Amiruddin selaku presenter kita pada sore hari ini.